sedang berjumpa kembali. Sebelumnya, perkenalkan, saya Yomi Jonathan Sianture. Saya mahasiswa dari kampus Universitas Katolik Indonesia, Santo Paulus Ruteng, Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pidato tentang demam berdarah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan perlindungannya, sehingga saya bisa membawakan pidato pada hari ini. Demam berdarah merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue. Virus ini ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang biasanya aktif pada pagi dan sore hari. Demam berdarah menjadi perhatian global, terutama di daerah tropis dan subtropis, termasuk Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus demam berdarah terus meningkat dan menjadi tantangan besar bagi kesehatan masyarakat. Yang kedua, sebab dan akibat. Penyebab utama demam berdarah adalah virus dengue yang memiliki 4 serotip, DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4. Ketika seseorang terinfeksi oleh salah satu serotip, tubuh akan membentuk antibodi. Jika terinfeksi serotip lain di kemudian hari, risiko demam berdarah yang lebih parah meningkat. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di tempat yang tergenang air, seperti genangan air, bak mandi, dan barang-barang yang dapat menampung air. Yang kedua, akibat demam berdarah. Dampak kesehatan. Demam berdarah dapat menyebabkan demam tinggi, kelelahan, dan gejala serius seperti perdarahan internal. Yang kedua, dampak ekonomi. Penyakit ini tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga memberikan beban ekonomi yang signifikan. Biaya pengobatan yang tinggi dan kehilangan produktivitas dapat mempengaruhi keluarga dan komunitas. Yang ketiga, dampak sosial. Bahwa demam berdarah dapat menciptakan kepanikan di masyarakat. Ketika kasus meningkat, masyarakat cenderung merasa cemas dan khawatir akan kesehatan mereka dan keluarga. Yang ketiga, tanda dan gejala. Gejala demam berdarah biasanya muncul 4-10 hari setelah terpapar virus. Beberapa tanda dan gejala yang perlu kita waspadai, antara lain yang pertama demam tinggi. Demam mendadak yang biasa mencapai 40 derajat Celcius seringkali disertai dengan menggigil. Yang kedua, nyeri otot dan sendi. Rasa sakit yang hebat di seluruh tubuh, ini sering disebut sebagai breakbone fever, karena rasa sakitnya yang sangat menyiksa. Yang ketiga, sakit kepala. Nyeri hebat di bagian belakang mata dan kepala yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang keempat, munculnya ruam. Ruam kulit yang mungkin muncul beberapa hari setelah demam mulai. Ruam ini bisa menjadi tanda peringatan bahwa kondisi pasien memburuk. Yang kelima, perdarahan. Munculnya bintik merah di kulit, mimisan, atau gusi berdarah. Ini adalah tanda bahwa pembuluh darah mungkin mengalami kerusakan. Yang keenam, kelelahan dan mual. Rasa lelah yang berkepanjangan dan mual yang dapat mengganggu nafsu makan. Beberapa pasien juga mengalami muntah. Yang keempat, cara mengatasi. Untuk mengatasi mencegah demam berdarah, kita melakukan berbagai pencegahan. Yang pertama, pemberantasan sarang nyamuk, di mana membersihkan lingkungan, membuang sampah dengan benar, dan melibatkan masyarakat. Yang kedua, menggunakan obat nyamuk. Menggunakan lotion atau semprotan anti nyamuk, memasang jaring nyamuk, dan menggunakan pakaian pelindung. Yang ketiga, edukasi masyarakat. Meningkatkan kesadaran dan pelatihan masyarakat. Yang kelima, cara mengobati. Pengobatan demam berdarah umumnya bersifat simptomatik. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk merendahkan gejala. Yang pertama, istirahat yang cukup. Istirahat sangat penting untuk pemulihan. Hindari aktivitas berat selama masa sakit dan beri waktu untuk tubuh pulih. Kedua, minum cairan secara cukup. Pastikan untuk menjaga hidrasi dengan banyak minum air, jus, atau larutan rehidrasi oral. Ini sangat penting untuk menggantikan cairan yang hilang akibat demam. Yang ketiga, obat penurun demam. Gunakan paracetamol untuk menurunkan demam dan meredakan nyeri. Hindari penggunaan aspirin atau ibuprofen karena dapat meningkatkan risiko perdarahan. Yang keempat, pemantauan kesehatan. Pantau gejala dengan cermat. Jika ada tanda-tanda perburukan seperti perdarahan berat atau kesulitan bernapas,
segera hubungi tenaga medis untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Sebagai penutup, mari kita tingkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap demam berdarah dengan menjaga kebersihan lingkungan, menerapkan langkah-langkah pencegahan, dan mendapatkan perawatan medis yang tepat. Kita dapat melindungi diri dan orang-orang terkasih dari ancaman penyakit ini. Saya berharap informasi ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama-sama berupaya menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih. Terima kasih atas perhatian kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya.